Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani tentunya, sehingga di tengah-tengah pandemi yang masih melanda kita masih bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Baik, hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai extended abstract dengan tema The Mineral Exploration Targeting by Statistical Method, case study of geochemical exploration in Halmahera, North Maluku, yang sebelumnya telah saya submit ke panitia IAGI Annual Convention and Exhibition yang ke-49, dan paper ini saya buat dengan rekan kantor saya, Pak Ernowo, di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sulaiman dari Badan Geologi Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Kemudian untuk education background-nya S1 Teknik Geologi 4, lulus pada tahun 2013. Kemudian untuk working experience-nya dari tahun 2014, dari semenjak lulus dari Geologi Unpad sampai sekarang saya masih tetap di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi di Badan Geologi. Ini adalah outline atau kerangka yang akan saya paparkan untuk hari ini. Terdapat 4 bagian yang akan saya bawakan dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Yang pertama mengenai introduction, di bagian ini saya akan mencoba untuk mengulas sedikit mengenai latar belakang, kemudian maksud dan tujuan dilakukannya atau penelitian atau paper ini. Kemudian yang kedua, metode, pada bagian ini saya mencoba menyampaikan mengenai metode, baik dari metode pengambilan sampel, kemudian dari analisis laboratorium, dan juga pengolahan data geokimia dengan menggunakan pendekatan metode statistik. Kemudian yang ketiga mengenai result dan discussion. Pada bagian ini saya coba untuk mengulas mengenai hasil dari analisis laboratorium dan juga analisis statistik dalam pengolahan data yang nantinya sehingga mendapatkan suatu daerah target untuk kegiatan eksplorasi. Dan terakhir adalah summary. Ya, mengenai jika kita lihat dari gambar segitiga ini, dalam kegiatan eksplorasi tentunya untuk mendapatkan suatu daerah target eksplorasi dimulai dengan penyelidikan dalam skala global ataupun dalam skala regional. Dalam hal ini bisa dikatakan kita dalam peta geologi regional skala 1:250.000, dan tentunya tahapan-tahapan tersebut semakin naik tingkatan tahapan-tahapan eksplorasi, baik itu skala, kemudian luas daerah penyelidikan, hingga analisis semakin mengerucut dan semakin detail tentunya. Hal ini untuk mendapatkan suatu jebakan yang tentunya benar ekonomis. Kemudian pada tahapan awal kegiatan eksplorasi yang bersifat skala regional, biasanya dilakukan terlebih dahulu adalah geofisika ataupun geokimia ataupun geofisika regional. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi secara awal dalam mendelinasi daerah-daerah yang mempunyai keberadaan suatu jebakan atau endapan ataupun anomali-anomali yang nantinya dijadikan suatu rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi yang lebih advance. Kemudian dalam studi ini metode yang kami gunakan adalah untuk mendapatkan target area, yaitu dengan geokimia regional. Di mana geokimia regional itu sendiri suatu metode eksplorasi yang digunakan untuk mencari endapan mineral dengan didasarkan pada pengukuran secara sistematik pada satu atau lebih pada aspek kimiawi material-material di alam. Ini menurut Ross dan kawan-kawan pada tahun 1979. Kemudian dalam survei geokimia regional ini, contoh yang diambil adalah berupa endapan sungai aktif ataupun stream sedimen. Kemudian dalam kegiatan eksplorasi itu
untuk mengetahui kondisi geologi dari catchment area dengan mempertimbangkan asosiasi setiap unsurnya. Kemudian maksud dan tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan tentunya contoh endapan sungai aktif, kemudian konsentrasi tulang dan juga contoh batuan. Kemudian dari contoh-contoh tersebut dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui konsentrasi unsur-unsur dalam contoh dan melakukan pengolahan data dengan pendekatan metode statistik sehingga mendapatkan gambaran sebaran dan anomali unsur logam dan unsur jejaknya. Kemudian tujuan itu sendiri adalah untuk mendapatkan daerah yang memiliki anomali dari unsur-unsur tertentu yang akan dijadikan sebagai target yang direkomendasikan ke tahapan penyelidikan eksplorasi selanjutnya. Kemudian dalam studi ini kami lebih memfokuskan pada sebagian dari Pulau Halmahera dan secara geologi regional termasuk ke dalam lembar Ternate skala 1:250.000. Ini diterbitkan pada tahun 1980 oleh T. Afandi dan D. Sudana. Berbicara mengenai Pulau Halmahera itu sendiri, geologi dan tektonik Halmahera itu sendiri cukup unik karena pulau ini terbentuk dari pertemuan 4 lempeng, yaitu Eurasia, Mindanao, Pasifik, dan Indo-Australia yang terjadi sejak zaman Kapur. Kemudian Pulau Halmahera itu sendiri terbagi menjadi 2 wilayah geologi. Yang pertama Halmahera bagian barat. Halmahera bagian barat ini merupakan busur vulkanik aktif yang terletak di atas dengan zona subduksi dengan dipping ke arah timur dari lempeng Samudra Maluku. Kemudian Halmahera bagian barat ini terdiri dari batuan dasar Mesozoikum akhir ataupun batuan vulkanik tersier awal yang ditindih dengan intrusi neogen dan batuan vulkanik setempat terdapat batuan vulkanik kuarter. Nah, dari Halmahera bagian barat ini tersusun atas busur vulkanik aktif yang terdiri dari 4 formasi vulkanik sedimen yang telah disilakan diantaranya seperti formasi Bacan yang berumur paleogen, kemudian formasi Gosowong yang merupakan sebagai host dari mineralisasi emas Gosowong, kemudian ada formasi Kayasa yang berumur Pliocene dan formasi vulkanik kuarter. Kemudian untuk bagian Halmahera bagian timur itu batuannya itu terbagi-bagi menjadi kompleks ophiolite Mesozoikum dengan sedimen berumur Eosen yang tertindih secara tidak selaras oleh batuan sedimen Oligocene dan batuan sedimen serta batuan vulkanik yang lebih muda. Selanjutnya mengenai metode, untuk metodenya sendiri, mulai dari pengambilan contoh ini adalah peta sebaran pengambilan contoh yang dilakukan. Kemudian dari contoh itu sendiri kami mengambil contoh endapan sungai aktif atau stream sedimen, kemudian konsentrasi tulang dan juga contoh batuan. Untuk contoh stream sedimen diambil dari aliran sungai Ordo 3 ataupun 4 dengan ukuran 80 mes dan berat kering kurang lebih sekitar 200 gram. Selain itu juga dilakukan pengambilan konsentrasi tulang dengan cara pendulangan dan juga contoh batuan yang supaya kita lebih mengetahui bagaimana jenis dan indikasi mineralisasi di daerah tersebut. Kemudian sebanyak 498 contoh stream sedimen, kemudian 461 contoh konsentrasi tulang dan 51 contoh batuan yang telah diambil di daerah penyelidikan. Dan dari semua contoh tersebut dilakukan analisis laboratorium yang kebetulan laboratorium di kami di Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi dilakukan analisis kimia dan maupun fisika. Untuk kimia meliputi AS, ICP-OS dan XRF dan juga untuk grain mineralogi butir dan juga mineralografi untuk mengetahui mineral biji yang terdapat pada batuan ini sendiri. Kemudian yang metode yang ketiga adalah mengenai pengolahan data dengan pendekatan analisis statistik. Dari hasil dari analisis laboratorium didapatkan konsentrasi setiap unsurnya. Kemudian dari kumpulan data-data geokimia tersebut, kita coba yang pertama untuk mengetahui deskriptif statistiknya, meliputi nilai maksimum, nilai minimum, kemudian standar deviasi, rata-rata dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dilakukan analisis distribusi.
untuk mengetahui apakah distribusi dari data tersebut distribusi normal ataupun tidak normal. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan nilai threshold untuk nilai ambang batas untuk mengetahui apakah terdapatnya anomali atau tidak. Dan untuk perhitungan threshold itu sendiri kami menggunakan dua metode perhitungan, yaitu dengan metode min plus 2 standar deviasi dan median. Kemudian setelah mendapatkan nilai threshold tersebut, dilakukan analisis korelasi yang sederhana. Untuk analisis korelasi ini hanya untuk univariat seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk hasil, nah, dan di sini kita lihat summary statistiknya setiap unsur. Lihat dari rangkuman statistik tersebut, dari 10 kadar unsur mengindikasikan bahwa di sini distribusinya itu tidak normal. Hal ini dilihat dari skewness-nya yang memiliki nilai positif dan lebih condong ke kanan. Dan kumpulan data geokimia unsur selalu menunjukkan lebih dari satu populasi yang merepresentasikan suatu proses geologi yang unik. Secara spasial tentunya bergantung satu dengan yang lainnya dan selalu menjelaskan suatu bagian dari kadar yang tertinggi dari jenis-jenis unsur dalam contoh geokimia. Jadi umumnya, kumpulan data-data geokimia tersebut selalu tidak mengikuti model distribusi normal. Nah, untuk hal itu dilakukan analisis statistik lebih lanjut, diperlukan suatu uji normalitas untuk merubah distribusi tidak normal tadi ke distribusi yang normal. Seperti itu. Akan tetapi, jika tidak semuanya dapat ditransformasikan menjadi model distribusi normal, bisa saja hanya mendekati pada model distribusi normal saja. Ini adalah hasil dari yang gambar histogram atas ini, distribusi yang tidak normal, kemudian dilakukan uji normalitas. Uji normalitas terhadap data-data geokimia unsur dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi nilai-nilai dari nilai-nilai outlier. Nah, nilai-nilai outlier ini tersebut dipisahkan terlebih dahulu dari kelompok data sehingga didapatkan distribusi normal seperti histogram yang di bawah seperti ini. Akan tetapi setelah dilakukan uji normalitas tersebut, histogram dari yang sebelumnya tadi dan QQ plot ini, ada beberapa unsur yang memang masih tidak mengikuti model distribusi normal atau hanya mendekati model distribusi normal saja. Hal ini dikarenakan memang suatu pengaruh dari suatu proses geologi yang memang sangat variatif seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam studi ini, seperti yang tadi setelah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam penentuan nilai anomali kita terlebih dahulu menentukan nilai background ini ada nilai rata-ratanya dan nilai thresholdnya. Dan penentuan nilai threshold ini kami menggunakan dua pendekatan perhitungan, yaitu min plus 2 standar deviasi dan median seperti itu. Nah, apabila dilihat dari tabel di sini, kita lihat untuk unsur perhitungan nilai threshold dengan median yang telah dilakukan uji normalitas, hampir semuanya lebih tinggi dibandingkan dengan metode min plus 2 standar deviasi. Nilai threshold untuk NI misalkan sebelum dilakukan uji normalitas hanya sebesar 71 ppm. Dan sedangkan setelah dilakukan uji normalitas sebesar 1485 ppm. Nilai ini lebih kecil dibandingkan perhitungan nilai threshold dengan metode min plus standar 2 standar deviasi sebelum dilakukan uji normalitas sebesar 2438 ppm. Kemudian nah ini adalah peta distribusi dari anomali hasil perhitungan dari dengan metode perhitungan min plus 2 standar deviasi. Kita lihat bahwa terdapat anomali-anomali yang berwarna merah ini di bagian barat lautnya di Pulau Halmahera. Kita lihat sini merah-merah ini merupakan daerah anomalinya. Dalam studi kasus ini peta sebaran yang kami buat itu untuk 10 unsur CUPBZN, MN, CR, NI, CO, FE, AG dan AU. Seperti itu. Dan dibuat berdasarkan nilai background dan threshold baik dengan menggunakan metode perhitungan min plus 2 standar deviasi maupun dengan median
yang telah dilakukan uji normalitas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kompilasi dalam penentuan daerah anomali untuk target area prospek. Ini adalah peta distribusi dari perhitungan threshold median. Kemudian selanjutnya ini adalah peta distribusi dari pengambilan contoh dari konsentrasi tulang dalam sebanyak 461 contoh konsentrasi tulang yang telah diambil dari lokasi penyelidikan telah dilakukan analisis mineralogi butir. Dan secara umum hasil analisis tersebut terekam mineral-mineral berat yang secara umum dikelompokkan menjadi beberapa kelompok penyebaran seperti AU, kemudian sinabar, pirit plus AU, dan pirit plus sinabar. Dan hasil dari analisis mineralogi butir tersebut pada umumnya didominasi oleh mineral sulfide, dalam hal ini pyrite, dan pada beberapa lokasi ditemukan adanya sinabar dan emas. Nah, pirit ditemukan secara menyebar di daerah penyelidikan, sedangkan untuk sinabar dan emas hanya pada beberapa lokasi saja. Dan di beberapa lokasi ditemukan bersamaan dengan keberadaan pirit tadi. Kemudian untuk analisis korelasi ini merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam penentuan tingkat kekerabatan antar unsur. Nah, tingkat kekerabatan antar unsur tersebut memiliki harga koefisien yang berkisar antara -1 sampai dengan +1. Dan dalam analisis korelasi, korelasi satu unsur dengan unsur lainnya dianggap semakin kuat apabila memiliki harga korelasi atau koefisien lebih dari 0,5. Sedangkan harga korelasi kurang dari 0,5 biasanya dianggap mempunyai hubungan yang lemah. Akan tetapi nilai koefisien tadi tersebut tidak mutlak dan dibutuhkan interpretasi terhadap hubungan antar unsur. Seperti hanya di sini kita lihat Zn dan Fe memiliki nilai tingkat kekerabatan yang cukup kuat, begitupun dengan CO dan Ni seperti itu. Bisa waktu 3 menit. Oke, siap. Selanjutnya ini adalah hasil dari analisis mineralogi, teridentifikasi mineral-mineral seperti magnetit, chalcopirit, dan pyrit. Selanjutnya, hasil dari kompilasi tadi berdasarkan analisis statistik, kemudian penyebaran dari mineralogi butir, kemudian dari mineralogi, didapat daerah anomali seperti yang di kotak merah ini, yang terdiri dari anomali AU yang memang cukup kuat. Nah, pada daerah ini disusun oleh batuan vulkanoklastik, mulai dari batu lanau, kemudian berbutir halus, sampai pada batuan pasir berukuran kerikil dan konglomerat, serta lava, breksi, dan tepalafili, yang merupakan host rock dari deposit Gosowong. Nah, kalau disebandingkan dengan peta geologi regional lembar Ternate, daerah anomali AU ini terdapat pada kelompok batuan gunung api yang terdiri dari formasi Kayasa dan formasi Bacan. Kemudian untuk summary, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa stream sedimen ini memang sangat berguna dalam kegiatan eksplorasi mineral, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan adanya indikasi adanya suatu mineralisasi. Kemudian bahwa untuk metode statistik atau pendekatan secara statistik merupakan alat bantu kita dalam penunjang dalam menentukan ataupun mendapatkan suatu daerah anomali dalam penentuan target area. Untuk kegiatan eksplorasi itu sendiri tetap memperhatikan interpretasi aspek dari geologi. Kemudian dalam studi ini dapat direkomendasikan kotak yang merah tadi, daerah anomali tadi dapat direkomendasikan untuk precious metal dan juga base metal untuk kegiatan eksplorasi selanjutnya berdasarkan didapat dari analisis statistik dikompilasi dengan analisis penyebaran dari mineral butir dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau mungkin dalam studi ini masih jauh dari sempurna. Terima kasih dan salam selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.